Berita terbaru, saham Kiao Group anjlok. Sekarang Telayatu KL titik terendah. Sudah berakhir. Yenderl Zhao. Semua saham kami hancur. Quechua dia tidak tahan tekanan. Melompat dari gedung. Ayah. Pengkhianat yang tidak bermoral dan uang hasil jerih payah kita. Pengkhianat yang tidak bermoral dan uang hasil jerih payah kita. Utang ayah, ayahmu sudah mati. Anda harus membayar uang. Pengkhianat yang tidak bermoral. Semuanya tenang, saya sangat percaya. Tenang apa, aku percaya pada Stud bersamamu. Sekarang tidak ada rumah mobil, istri juga melarikan diri. Kau membuatku tenang. Bagaimana kau bisa membuatku tenang? Ada risiko memasuki pasar. Pasar besar tidak baik. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk memaksa Joe. Apakah kamu berbicara dengan wanita ini? Satu katalah, aku telah melakukannya. Coba dia lagi. Kami jujur, diintimidasi, kan? Saudara-saudara membunuhnya. Jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Yenderl Zhao. Kau bukan hal yang baik. Istri saya melarikan diri sekarang. Lepaskan Presiden Joe. Yenderl Zhao. Lepaskan aku. Sue Kessel. Sue Kessel. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku menabung seumur hidupku. Semua menyalahkan Anda. Aku mengutukmu selamanya sebagai pengemis. Tidak pernah bisa berdiri. Jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan pukul. Kasihan sekali. Sue Kessel. Kelompok orang gila itu, tidak ada yang salah denganmu. Bagaimana kau berpakaian seperti ini? Kotor dan mati. Buang, jangan sentuh putraku. Biwan. Ya Tuhan, situasi apa ini? Apakah itu? Aku menyeberang. Aku menyeberang. Langit tanpa mata. Aku benar-benar seorang pengemis. Aku seorang pengemis. Hanya kau, Sarjana yang buruk. Berani memenjat keluarga sang kami. Ayah dan ibumu sudah mati. Buku pernikahan ini, kau bakar mereka. Wanita anak ini, Anda juga berani terjerat. Aku mematahkan kakinya. Aku ingin dia hanya bisa berlutut dan mengemis. Ketika seorang pengemis yang bahkan membenci anjing. Namaku Joki. Ayo kita pergi. Aku seorang pengemis. Jangan melihat pengemis gila secara umum. Ikuti aku. Anak laki-laki. Bagaimana dengan manusia? Dibuang oleh Kelu Agasong. Bagaimana dengan sarjana itu? Jude Naindia. Dia bilang dia sedang mengemis. Hari pertama dia bergabung dengan pengemis. Berani menyentuh ikan. Yakinlah, aku menemukannya. Harus mengajarinya menjadi pengemis. Coba saja. Cepat dan cari. Tidak bisa biarkan Royal menjadi yang pertama. Cepat dan temukan lebih sedikit. Langit memiliki mata. Akhirnya aku menemukan. Xiao Su, kenapa kau tidak? Kenapa kau memakai pakaian pria? Bagaimana kau? Pemilik daerah saya adalah anak perempuan. Anak meletakkan pedangnya. Pemilik wilayah. Kau berpakaian sebagai penguasa. Aku bukan su kecil di mulutmu. Namaku Neon. Gone. Gone. Pemilik wilayah. Aku mengutukmu selamanya sebagai pengemis. Melintasi. Haga orang terketak, hanya aku. Aku dikutuk sendirian. Karena kau tidak mengenalku. Kenapa kau membawaku kemari? Yang mulia segera meninggal. Alasan mengapa Anda seorang pengemis? Hanya untuk mewarisi tahta. Miwarisi Tara. Aku seorang pengemis terkutuk. Warisan apa yang saya ambil? 20 tahun yang lalu, 7 pangeran kaisar memenangkan tahta. 5 orang tewas. Hila 1.
Sekarang Yang Mulia, tidak ada anak di bawah lutut. 4 pangeran dikabarkan, dan Ratu Zhao, yang sekarang dipukuli ke istana yang dingin, pernah memiliki seorang putra, Folk. Tidak peduli usia Anda, atau tanda lahir ini. Maksudmu, biarkan aku berpura-pura. Keempat pangeran dan anak yang lahir dari kaisar, untuk mewarisi tahta. Anda adalah. Kau pikir hari ini tidak cukup sakit? Saya masih merasa bahwa kepala mereka tidak cukup hijau. Yang Mulia sakit, tidak dapat lagi mengambil alih administrasi DPRK, dan orang-orang tua yang korup dan bodoh. Vena naga terberat, apa yang mereka inginkan. Tapi satu, cukup mencambuk naga mereka. Jadi, Anda akan menemukan seorang pengemis untuk memimpin mereka. Anda benar-benar bisa bermain. Apa yang akan kau lakukan? Guru nasional pernah mengatakan, putri keluarga Qin memenangkan dunia. Singkirkan identitas rendahmu dulu. Memegang lain tin batu jayak ini, pergi ke rumah Perdana Menteri. Habiskan begitu banyak energi, bantu aku seorang pengemis kecil. Apa yang Anda gambar? Apa yang kau berikan padaku? Kau menjadi Kemper. Hanya seumur hidup menjadi boneka saya. Untuk menikmati kemikmuran dan kekayaan. Kalau tidak, lebih baik mati. Apakah Anda masih sekretaris yang saya kenal? Apa itu sekretaris? Itu seorang gadis. Orang gila yang berani. Pemilik daerah saya adalah putri pilihan. Kau berani bersikap kasar. Percaya atau tidak, aku telah membunuh. Benar aku. Ayo bunuh aku. Lihat, kau sudah membunuhku. Tuanmu bisa menemukan orang beraura naga sepertiku. Kau. Kakap. Kau memang punya nyali, tapi di dunia ini tak ada pria yang layak kumilih. Kalau bisa menaklukkanku, aku jadi pelayat. Sebelum ITU. Taklukkan putri Perdana Menteri. Buktikan kemampuanmu. Kita lihat nanti. Chenner, ganti baju kakak kekaisaran. Tak Yuza, aku merayu wanita. Dengan pesona alamiah. Kasih uang saja. Para tuan-tuan, kasihani kami. Sudah 3 hari tak makan. Adakah tuan baik hati yang? Tak perlu lahir di hari yang sama, tapi biar mati bersama. Jangan lupa teman saat kaya, saudara. Mulai kerja, para tuan tolong kasihani. Para tuan. Tuan-tuan tolong kasihani. Usia 3 tahun kena penyakit, mataku buta. Terima kasih tuan. Makasih tuan. Kiaoki, kau jadi kaya. Ini aku temanmu. Bukan cuma kaya, lebih dari itu. Ayo pergi. Kumpulkan saudara-saudara ke kediaman Perdana Menteri Lamar. Yang Mulia, Nona kabur ke rumah harum, jadi bunga pavilion. Anak Duraka, dia tahu hari ini Pangeran Jenan akan melamar. Masih berani ke rumah bordil. Mau musnahkan keluarga Qin? Segera siapkan tandu. Aku sendiri yang akan membawanya pulang. Baik. Yang Mulia Perdana Menteri, ada pengemis di luar, minta melamar. Apa? Pengemis mau melamar? Keterlaluan. Suruh orang keluar. Batakan tangan kaki mereka. Biar mereka tak bisa mengemis lagi. Baik. Kami mau temui Nona. Kalian para pengemis, berani-beraninya di kediaman Perdana Menteri. Cari mati. Diam kau, panggil Nona kalian. Saudaraku Hari, datang untuk menikahinya. Lihat wajahmu sendiri. Berani lamar Nona kami? Coba lihat di cermin. Kalau tak pergi, ku buat pernikahan arwah. Kami persaudaraan pengemis. Tak pernah takut. Saudara-saudara, hajar dia. Jangan terburu nafsu. Saudara. Barry Kelonggaran. Bro, bukan aku tak mau kasih tahu. Hari ini Nona tidak ada di rumah. Lalu Nona kamu kemana? Santai. Takkan bocorin ke orang. Nona kami, paling hargai. Karakter dan bakat. Karaktermu bagus. Juara 1.
Get Ong Yuk Siang. Lumayan seru. Teman-teman, muter jalan, nongkrong di bordio. Kiao gokil. Para pengemis ini kaya mendadak? Para TMU, silakan menikmati. Dari mana sampah ini? Kami tak menerima kalian. Aku suka sikapmu, Mama San, yang suka meremehkan orang. Teman-teman, tunjukkan. Rupanya Tuan muda kita suka main jadi pengemis. Unik juga ya. Silakan masuk, Tuan Penjamis. Astaga, pengemis bau dari mana? Cepat minggat. Jangan ganggu acara kami. Hari ini aku bukan datang minta-minta, tapi mau temani geisha top. Pergi saja. Berani-beraninya. Mending bilang, mau jadi kaisar. Cepat pergi. Atau, aku tak segan-segan. Tunggu. Aku kenal pengemis ini. Kok, kamu belum mati? Memoi de Pina. Banting setir jadi pengemis. Bukannya kau curi tunanganku? Kau ke sini. Dia tahu? Cuma selir. Dia berhak ngatur. Aku di mana? Kalau kalian ini, anjing aja jijik. Pertama kali lihat pengemis ke bordil. Benar-benar unik. Bro. Ini orang yang mukulinmu? Ya aku ini. Septon pergi dari sini. Mengacaukan suasana. Bubarin komplotanmu. Dasar kurang ajar. Kami kesini untuk bersenang-senang. Jangan rusak mood. Aku tak tahu. Dengan cara apa kau bisa masuk sini? Tanya saja. Ada gadis mana di sini? Yang mau melayani. Pengemis kotor bau? Temanin temanku. Dasar miskin, siapa mau layani kalian yang bau? 100 style. Aku tanya. Masih bilang bau? Enggak. Layani baik teman-temanku. Hadiah gede menanti. Dari mana dapat uang? Menurutku, uang ini 80% pasti hasil curian. Berani sekali berani mencuri uang. Datang ke rumah bordil ini sebagai putra menteri hukuman. Hari ini aku teruskan tugaya. Kau akan kumasukkan penjara. Siap-siap menerima hukuman. Wah, putra menteri hukuman. Berani menghukumku tanpa proses. Kau tahu siapa ayahku? Ayahmu siapa? Aigreko. Coba kau ceritakan. Bukankah kau hanya anak manis tanpa orang tua? Hari ini aku akan pukuli kau sampai mati. Tak ada yang akan mengubur kau. Siapa yang kau sebut manis? Aku bicara tentangmu, si manis yang tak diinginkan. Gandek Jetong. Alangka, mata lembut bak air. Hati ini langsung tersihir. Nona, hari ini ramai sekali. Bahkan ada pengemis yang terus melotot ke Nona. Tampan sekali wajahnya. Nona Shuer. Konon ini kali terakhir. Nona datang ke Yisianglo, benarkah? Benar. Ini kesempatan terakhir kalian. Jika Nona kecewa lagi, Nona kami akan dijodohkan menjadi pengantin orang. Zhao berasal dari keluarga terhormat. Berdharma wisata 10 tahun. Hanya untuk momen ini. Silakan Nona Sier memberikan tantangan. Ini nyonya muda kami. Terakhir kali mengunjungi paviliun harum. Mari jadikan paviliun harum sebagai tema puisi. Di depan paviliun harum, ribuan kuntum bunga. 10 menara pavilien, satu quintom écart. Walau melewati ribuan bunga, hati ini hanya tunduk pada satu kuntum. Tuan Sao sungguh berbakat. Layaknya keturunan terpandang. Persusa Paya Belajar. Pongmi Buzuk. Sekarang merendahkan diri. Sudah terlambat. Bersiaplah menerima hukuman. Hai, pengemis itu. Kau tampak percaya diri bisa membuat puisi? Apa pengemis paham puisi? Biarkan dia berpuisi. Memalukan dunia sastra. Tuan Zhao, biarkan dia mempermalukan diri tanpa kebodohannya. Bagaimana kita bisa melihat keindahan syairmu? Yang tadi, aku ingin lihat bagaimana pengemis bisa membuat puisi. Baik. Pengemis, jangan bilang tak kasih kesempatan. Aigreko. Ayo pengemis, buat puisimu. Jika dia bisa,
Malam ini aku takkan menjilat kaki si cantik. Biarkan dia yang... Karya agung tercipta alami, ditangkap tangan terampil. Saat kulihat untuk pertama kali, bait-bait ini telah terukir dalam benakku. Indahnya, karya tercipta alami, ditangkap tangan terampil. Tuan Kyo, silakan lanjutkan. Sahabat, under dari menara. Di musim semi penuh kembang api menuju ibu kota, tanya di mana teman sejiwa. Jermo tunjuk ke arah Pavilion Harem. Bagus, Sanggo. Tanya di mana teman sejiwa. Jermo tunjuk Pavilion Harem. Ini benar-benar mewakili perasaan kami, para sastrawan. Benarlah, karya tercipta alami. Ditangkap tangan terampil. Luar biasa. Luar biasa apanya? Apa maksud menara ini, Germo? Memalukan. Omong kosong. Puisi ini untuk yang tepat. Nona Shear, bakatku tak seberapa. Maukah jadi teman sejawatku? Tuan Kyo terlalu rendah hati. Gayamu adalah yang paling unik yang pernah kulihat. Dia bicara. Nona Shear berbicara. Ini pertama kalinya dia bicara dengan orang. Mungkinkah gadis yang memikat ribuan sastrawan, Can Memelai, seorang pengemis? Panjmi Buzuk, Kotak Leyak Antuknya. Jika tak mau Manggir seperti anjing. Berani ganggu saudaraku Kiao. Kira komunitas pengemis kami tak punya orang? Segompok pengemis. Mau mengacau lagi? Bisa kubuktikan. Akan kukebiri kalian semua. Dipotong 5 bagian. Tuan Zhao, keturunan bangsawan, membuli orang seenaknya, membuat nyonya kami tercengang. Nona Shear. Kau tak tahu. Panjmi tak tahu malu. Pakai uang curian ke rumah bordil. Pasti puisi ini. Hasil curiannya. Benar, mana mungkin pengemis bisa berpantun? Puisi ini hasil nguping orang. Omong kosong. Saudaraku jatuh miskin, dikhianati penjahat, hingga jadi pengemis. Kalian semua di sini, bandingkan dengan bakatnya, cuma sampah. Pengemis. Berani bicara sembarangan. Kusi. Kalau memang berbakat, buat puisi lagi. Ya, kalau jago, buat satu lagi. Tuan Kyo, nyonya kami memang tertarik padamu. Tapi satu puisi tak cukup untuk ambil keperawanannya. Coba buat puisi lagi. Tema porselen biru ini. Langit biru menunggu hujan. Aku menanti. Nona Shear, daripada puisi, lebih baik kutulis lagu untukmu. Nyanyikan porselen biru ini. Gubah perasaan dalam hatiku. Lagu. Pilihan. Siapkan tinta. Nona. Tolong ke pemain Seriling dan gadis pemain Gusheng. Tuan Zhao Geng, keturunan berbakat. Pinjam kipasmu dong. Boleh. Tapi kalau gagal, ku pakai kipas ini untuk memotong lidahmu. Mainkan musik. Lyrique d'Ibaka Bejuni. Yunsu, pengemis ini benar-benar berbakat. Memberikannya ke Qin Si'er. Sayang sekali, kalau gitu kita ikat saja dia. Suruh dia serahkan keperjakaan ke nyonya. Jangan main-main, Yutamakin Kepeningin bersama. Waktunya hampir tepat, silakan pergi. Pemimpin muda sudah ditemukan. Dari mana? Gedung Yixiang. Yixiang Lu. Benar-benar darah dagingku, mirip gaya masa mudaku. Bawa semua murid di kota ke rumah bordil. Saya.
Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Bakat Tuan Kyo menguasai ilmu kuno dan modern. Di detik ini, aku dan tembikar biru seperti melintasi zaman. Saudara Zhao. Jangan-jangan kau pikir lagu ini juga kucuri? Tak pantas ditampilkan, hanya hiburan sendiri. Ku tidak benar-benar mengira. Anjing ini bisa menggonggong, lalu jadi manusia? Di sini bukan hanya baka. Tapi status Kau cuma pengemis. Bisa apa kau pada Nona Sier? Lalu kau pantas? Tuan Zhao. Dia pilihan nona kami. Ingat kedudukanmu. Dia cuma orang najis tak ketulungan. Nyonya berharga mulia. Mana boleh? Diam. Bakat Tuan Kyo buat Sier jatuh hati. Tuan Kyo, malam ini Sier hanya milikmu. Tuan Kyo, ikut aku naik. Sukses, kawan. Malam ini kau tiduri gadis tersohor ibu kota. Pasti termasyur. Wajah perkumpulan pengemis. Sungguh kau membuat bangga. Hadirin sekalian, Kiau mohon pamit. Dah, penerus berbakat. Anak durhaka. Berani kau di rumah Pelikiran. Hilangkan keperawanan. Ayahmu akan mati di sini. Pas du cas, menteri. Perdana Menteri, Ayah Nona Sher. Ternyata Perdana Menteri. Yang mulia, tepat sekali kedatangan. Hamba merendahkan martabat. Datant que ton pabère moral buruk. Untuk membawa Sier kembali ke jalan benar. Tapi, dia malah kerasukan, si pengemis ini. Sudah kubicarakan, tetap tak didengar. Terima kasih keponakanku. Anak durhaka, pulang sekarang. Harusnya kau menikah. Bukan dengan gerombolan hidang belang ini. Salam mertua, saya Chiao Chi, ingin melamar. Dari ujung rambut sampai kaki tak layak. Chin Shearer, katakan apa gunanya? Menjadi geisha kalau cari pria bijak, inikah orangnya? Pengemis bau ini berkurap dan kutu. Apa salah pengemis kalau bukan karena pejabat tak becus? Mana ada pengemis? Benar. Kau, pengemis lancang, berani melawan aku? Aku Perdana Menteri. Raja melanggar hukum, sama dengan rakyat. Anak Menteri atau Perdana Menteri, sama manusia biasa. Tak ada yang lebih mulia. Kau yatim piatu, tak pantas berdiri, sejajar dengan kami. Omong kosong. Ku. Laki-laki sejati, sudah kau hina kau. Akan kau buat kau berlutut. Perdana Menteri. Kenal ini? Zio kerajaan, kenapa padamu? Jangan-jangan. Kau. Beraninya ku mencuri barang kerajaan. Hari ini kau mati, penggawal. Ton cap sigila ini, Mazukan Penjara. 18 siksaan, tak boleh ketinggalan. Sentuh saudaraku, lewati aku dulu. Sabarlah, takkan kill Watkin. Dasar yatim. Walau tak bisa bunuh. Keluargamu akan kusiksa perlahan. Ini akibat lawan aku. bawa pergi. Xiao, lepaskan kami, nanti ku buat mayatmu utuh. Sekarat masih sok, kupotong lidahmu. Buka mulutnya. Berani. Ayah, dia pilihan. Hati anakmu, tolong lindungi dia. Kenapa aku punya anak durhaka sepertimu masih memikirkan pengemis, pencuri, yatim tak tahu diri? Mau nikah dengannya? Sekarang ku bunuh dia. Raja Selatan datang. Kenapa dia datang? Satu-satunya raja non-kerabat. Jangan-jangan untuk Sier. Lihat Raja Selatan. Cepat berlutut. Hamba menyambut raja. Panjang umur yang mulia. Perdana Menteri Qin, silakan bangun. Pengabdianmu luar biasa. Tak perlu berlutut lagi. Terima kasih yang mulia. Kau cuma pengemis. Mengapa tidak bersujud saat melihat raja ini? Aku Chiao Chi, seumur hidup hanya sujud pada langit, bumi, dan orang tua. Mengapa harus sujud padamu? Hari ini adalah hari. Raja ini melamar Nona Sier. Aku tak ingin melihat pertumpahan darah. Sujudlah pada raja ini. Yang harus sujud seharusnya kau. Kurang ajar. Raja Enon. Hari ini aku akan memotong kedua kakinya untuk sujud pada seluruh dunia. Siapa? Saudara Raja, Khadijah Kimyu, tak layak untuk disujudinya. Nishang, sebagai putri kabupaten, mengapa kau penjemis hina ini? Karena dia adalah satu-satunya garis keturunan naga di dunia. Jangankan raja palsu seperti Langit Hantak Barani menerima sejadnya. Semua berdiri dan sujud pada kaisar baru. Kaisar.
Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Dia hanya pengemis yang kurendahkan. Aku putri Kabupaten Dinasti Wu, atas perintah Kaisar, mencari penerus tahta naga. Pedang Shangfang ada di sini, melihatnya sama seperti bertemu Kaisar. Semua berdiri, dan sujud pada Kaisar baru. Panjang umur yang mulia. Panjang umur yang mulia. Saudara Raja menggapatak sujud? Tak peduli dia pangeran atau pengemis, di mataku sekarang, dia sudah mayat. Aku tak sujud pada mayat. Raja Jenis, di hadapan semua orang, kau berani merebut tahta? Semua menyaksikan. Akan kubuat kalian mati tenang. Yunus Pedang. Selain permaisuri dan Perdana Menteri. Bunuh semuanya. Kau pergi dulu. Xiao Xiu. Cepat pergi. Kau hilang. Di kehidupan lalu tak bisa kulindungi. Di kehidupan ini harus kujaga. Raja Jenis, kalau kau laki-laki, berani duel 1 lawan 1? Hanya kita berdua. Adu nyawa. Bagi kekuasaan. Jangan nekat, kau bukan teninggannya. Tapi harus dicoba. Pengkiri Takta. Biranika? Heberanian bodoh. Sungguh angkuh. Ikan kuberi kau. Kesempatan mempermalukan diri. Sujud. Sujudlah pada Raja ini. Sujud berlutut. Xiao Qi. Raja Zenan, dasar kau datangi saja aku. Jangan ada yang mendekat. 1 lawan 1. Aku belum kalah. Tak kusangka penchkat sepertimu. Masih punya nyali. Tapi kekuasaan ini bukan untukmu. Kakiku belum menekuk. Hanya segini tenagamu, mau bagi kekuasaan, layakkah kau? Cari mati. Jengken. Saudaraku, Raja Zenan, hadapi aku. Jangan ada yang mendekat, aku belum kalah. Kau. Ilmu silatku memang di bawah, tapi nyawaku lebih tangguh. Hati-hati yang mulia. Bro, jangan mati dong. Hari indah kita baru saja dimulai. Kau kalah, bawa anak buahmu pergi. Aku kalah. Kau pikir aku kalah dari si pengemis ini? Jenderal penguasa 3 pasukan. Sampai segitunya tak mau mengakui kekalahan, kita sudah sepakat duel 1 lawan 1. Kalau bukan karena anak buahmu, kau sudah kebunuh. Bunuh. Kau pikir aku akan mati di tangan gadis imut? Sekarang penghalang sudah hilang. Lanjutkan. Raja Zenan, aku, Lauju, lawan kau. Kau tak layak. Tanian. Xiao Su, bantu aku bangun. Jangan nekat, kau bisa tewas. Hari ini dia harus mati. Bunuh aku dulu kalau mau bunuh dia. Sure, Minger. Jangan macam-macam. Kau adalah permaisuri sang raja, ratu masa depan. Yang harus kau lindungi itu aku, bukan pengemis ini. Yang mau kunikahi dia, bukan kau. Kau pikir kau putri ramalan menteri? Aku tak berani membunuhmu, akulah penguasa dunia ini. Kenapa kau mengginakan diri? Siapa mau lahir jadi pengemis? Siapa mau terlahir hina? Para bangsawan. Memang punya hak istimewa, aku belum kalah. Wahai para bangsawan, memang punya hak istimewa yang mau hidup, berlutut. Raja Zenan, 1000 tahun umur paduka. Kaisar Zenan, 10.000 tahun umur paduka. Anak durhaka, pengemis ini, dia kasih kau obat sihir apa? Ayapon, kau tinggalkan. Kau yang tak bisa bedakan benar salah. Penakut. Jika kekuasaan jatuh padanya, dunia akan hancur. Baik, awalnya ingin jadi raja bijak. Kau yang memaksaku jadi tiran. Paduka. Hamba berpihak pada paduka. Hamba masih berguna. Masih berguna. Dengarkan semua. Yang ingin hidup. Yang setia pada. Tusuk mereka masing-masing. Aku setia sampai mati pada Kaisar Zenan. Kami semua setia pada Kaisar Zenan. Tak kusangka hidup kedua kali. Ujungnya sama saja. Hati tulusku tertuju pada langit, tapi langit tak peduli. Yang Bernie. Tebas aku dulu. Pengemis ini cukup berani. Akan kulihat seberapa kuat nyawa. Berapa tusukan bisa kau tahan? Matilah. Kira pengemis mudah ditindas? Ketua. Datang lagi si tua aneh. Matilah. Kenapa terluka parah begini? Siapa pelakunya? Ayah.
Ayah. Kau panggil aku APA? Ini ulah siapa? Siapa pelakunya? Ketua, ini si Raja Zenan. Dia janji duel adil dengan saudaraku, tapi curang. Jaga baik-baik dia. Kau yang disebut Raja Zenan? Pengemis tua, di dunia ini belum ada orang yang berani bicara seperti ini padaku. Berani-beraninya pemberontak. Berani tidak hormat pada Raja Zenan. Mundur. Sayang, berdirilah. Lawan aku si pengemis tua ini. Hari ini kau berani sentuh aku. Pasukan Zenan bisa menghancurkan Tempat ini seketika. Maksudmu 2,000 pasukan berkuda. Di luar itu? Sudah dikepung oleh 20.000 pengemis kami. Hari ini pilihanmu, lawan si pengemis tua ini. Atau kubunuh kau sampai mati. Kau takkan keluar dari sini hidup-hidup. Pengemis tua. Kalian pengemis berani melawan. Kerajaan mau memberontak. Yang memberontak adalahmu. Dia putra mahkota, calon kaisar sejati, sementara kau hanya pangeran. Pemberontak ingin membunuhnya dan merebut tahta. Hari ini kau harus mati. Sayang, ini urusan pengemis. Jangan ikut campur. Pengemis tua, Raja Zenan memimpin 3 angkatan bersenjata. Jika dia mati, perbatasan akan kacau. Kau tak boleh sentuh dia. Kalau tetap kulakukan, kau pikir bisa mengalahkanku? Walau aku tak bisa kalahkanmu. Tapi muridmu itu tak akan bertahan. Sampai setengah Shichen. Jika tak segera diobati, ku akan kehilangan anak sendiri. Sayang, hari ini kita resmi bermusuhan selamanya. Si pemberontak sialan. Jika kau sentuh dia lagi. Pasukanmu bahkan 1 juta tentara Wu pun akan kami pengemis gulingkan. Bawa anak buahmu. Pergi dari sini. Tunggu. Siapa yang berani bocorkan? Masalah hari ini. Kuhabisi si seluruh marga. Nishang ketunggu. Kau bawa si gelandangan. Ku istana. Demi melihat kalian dihukum potong hidup-hidup dan semua pengemis. Pergi. Bertahun-tahun ini, kau menderita. Ketua Kyo, bagaimana dia? Kaulah gadis yang mau nikahi muridku? Putri si pengecut Perdana Menteri? Walau tak tahu perasaan Tuan Kyo, hatiku sudah miliknya. Takkan menikah selain dia. Siapa kau? Aku Nishai, putri kerajaan atas perintah kaisar, mencari putra naga, penerus tahta. Putri? Si Raja Zenan itu, apa hubungan denganmu? Dia kakak sulung. Saudara-saudara serigala. Apa maksudmu, Ketua Chiao? Muridku masih perlu dirawat. Tolonglah, Nona Shir. Keluarlah bicara denganku. Ayah. Kau sudah sadar? Ayah. Ayahku di mana? Ayahmu. Maksudmu pemimpin Kiao? Dia sedang berunding dengan Putri Nichang. Eurus and APA Marika? Apa mereka saling kenal? Permainan hari ini. Kau yang atuh, bukan? Apa maksud pemimpin Kyo? Jangan pura-pura. Waktumu tepat sekali. Hampir bunuh anakku. Apa niatmu sebenarnya? Huberi dia Raken Kember. Dia mati, aku pun mati. Dasar wanita jahat. Paman Wang. Raken Kember hedap mati bersama. Aku tak akan sakiti. Ajak komunitas pengemis. Karena hanya mereka bisa lawan pasukan kerajaan. Suruh komunitas pengemis lawan pasukan besar? Gadis kecil. Kau anggap serius. Ucapanku di rumah hiburan? Komunitas kami memang besar. Tapi mereka kelaparan. Banyak yang cacat, hidup dari belas kasihan. Berdasar apa aku suruh orang tak bersenjata, yang lemah tak berdaya, tempur di medan mustahil? Kabut hak hidup mereka? Pembuat sejarah. Tak boleh ragu. Dulu kau gagal karena terlalu lembut.
hingga kehilangan kekasih, jadi pengemis. Mau dia jadi seperti Mu, jadi pengemis, tahina orang? Kekuasaan bukan segalanya. Tanpa kekuasaan, tak bisa pertahankan apapun, hanya bisa mengemis. Aku tak mungkin korbankan anak buahku. Suruh komunitas pengemis, lawan pasukan besar? Aku punya cara. Bodohnya. Lukamu belum sembuh, keluar untuk apa? APA Kawayo. Jangan sembarang panggil, aku adalah pemimpin komunitas pengemis. Banyak pengemis ingin aku jadi ayah, antriannya panjang, belum giliranmu. Lalu kenapa kau berkonflik dengan kerajaan? Nikad menyelamatkanku? Aku hanya menyelamatkanmu. Aku selamatkan anggota komunitas kami. Jangan sok akrab. Katamu tadi, ada cara hadapi 1 juta pasukan? Apa caranya? Kami dan Pangeran Zenan bukan sol jumlah orang, tapi senjata. Aku bisa buat senjata 1 lawan 100. Satu lawan 100. Senjata apa sehebat itu? Lambang 8 ini maksudnya apa? Ini apa? Gak kenal, lagi-lagi aku yang overthinking, sepertinya cuma aku yang time traveler. Ah sudahlah. Ngomong pun kalian gak ngerti. Tapi ini butuh duit, banyak banget. Jangan jeledehin aku. Tadi malam di pavilion Yisiang, kau habisin semua uangku. Mau ambil dari kiriman Karajan, sudah terlambat. Ngapain liatin aku? Jangan-jangan kau mau minta duit ke Pen Games Tour? Ini gak ada itu gak ada, cari duit pun gak sempat. Yuang, aku punya. Ini tabunganku di pavilion Yisiang untuk mas kawin calon suami, meski masih kurang banyak. Tapi ayahku, koruptor nomor wahid dinasti, duitnya melimpah. Putri Perdana Menteri memang kunci tahta kerajaan, sesuai reputasinya. Malam ini kalian resmi menikah. Nasi sudah jadi bubur. Dasar kakek mesum, hila kau. Aku masih luka-luka, kalau mati di ranjang gimana? Gak apa-apa. Lukamu di badan atas. Sudah kuberi energi penyembuh. Asal jangan berlebihan, energi vitalmu aman. Nona. Dia masih sakit. Malam ini kau yang harus aktif. Jangan sampai luka terbuka. Chèrement Gertie. Tuan Muda. Aku antar tuan istirahat. Ini. Ngapain lihat aku? Malam penggantian sangat berharga. Di pavilion Isyang, kau pamer puisi dan lap selama ini. Bukan untuk momen ini? Benar. Aku tunggu momen ini. Ayo pergi. Nona Shear. Kau juga suka anakku? Enggak kau apa kau. Sekarang belum suka, nanti akan semakin suka. Twingu. Bagi 2 orang, ini adalah racun. Induk mengendalikan jantan. Tapi makin lama makin sayang. Bahkan rela mati untuk pasangan. Kau ini perempuan. Sadis sekali pada diri sendiri. Malam ini penentu kesuksesan. Kalau gak cinta jangan ganggu. Kenapa aku bisa memelihara si imut ini? Musuhi Pangeran Zenan. Dia pasti akan mati. Kita harus buktikan kesetiaan pada Pangeran Zenan. Bawa Nona. Diculik dari pavilion Yisiang. Akan kuantar sendiri ke kediaman pangeran. Pergi. Paduka Perdana Menteri. Nona pulang membawa calon menantu. Kau menantu? Menantu macam apa? Menantu siapa? Menantumu Xiao Qi datang meminang putri ayah. Kau memang bandel. Luka parah seperti itu. Masih berani datang ke sini. Ini berkat didikan ayah, yang sangat baik pada Sier. Jika bukan karena Nonas yang merawatku siang malam, menjahit lukaku dengan telaten, membersihkan tubuhku, tak mungkin sembuh secepat ini. Ayah, kami datang hari ini untuk membicarakan pernikahan kami dengan ayah. Besok hari yang baik. Cher Jean. Bangsa, 20 tahun ku besarkan untuk jadi ratu, bukan jadi istri pengemis. Dia keturunan naga pun, tetaplah pengemis. Tak pantas untuk putriku. Ayah, malam di pavilion Yisiang itu. Tuilang memang luar biasa. Bakatnya tiada duanya demi orang yang dicintai. Dia Sendirian, Adapi Pazukan, Pangeran Zenan. Diterpa siksaan berat. Dialah pria sejati yang kucari. Sier hanya mau menikahinya. Itu cuma bakat tak berguna. Keberanian sembrono. Jika bukan karena si pengemis tua menyelamatkan
Kita sudah celaka karena dia. Aku Perdana Menteri Dinasti Wu. Tapi diselamatkan pengemis. Memalukan. Sangat memalukan. Kau bisa pilih Pangeran Zenan. Membawa keluarga Qin ke puncak. Terkenang sepanjang masa. Tapi malah pilih pengemis mesum ini, kita akan jadi bahan tertawaan. Ikut aku. Selagi masih ada waktu, selagi masih bisa memilih, tinggalkan si pengemis ini. Pergi ke kediaman pangeran. Jadi permaisuri dan ratu. Ayo. Perdana Menteri Qin. Kau tidak punya pilihan. Maksudmu apa? Pergi, minggir. Sang mertua, perihal pernikahan kami ini bukan untuk minta izin ayah. Kami berdua sudah tak bisa dipisahkan. Ku yakin dia sudah hamil anakku. Aku harus menikahinya, tak bisa ditunda lagi. Bocah kurang ajar. Lukamu belum sembuh. Sudah berani meniduri putriku. Kau penjahat, Bonatan. Sang mertua, aku tahu Anda tidak mempercayaiku. Tapi Pangeran Zenan ini, apa yang bisa diberikan keluarga Qin, aku pun bisa memberikannya. Siapa yang kau sebut ayah mertua? Apa yang bisa kau berikan? Lihat Pangeran Zenan, memiliki jutaan pasukan. Lalu kau cuma bisa berteman dengan pengemis. Sudah terlambat bicara sekarang. Kau ini dinodai oleh pengemis. Sekarang bahkan Pangeran Zenan mau menerimamu jadi istri. Hontak Suri, bagaimana bisa kau memilih jatuh hati pada seorang pengemis? Pengemis sekalipun, jadi pengemis paling berkuasa. Lao Qin, kau pengikut sejati. Takut sama Pangeran Zenan. Hari ini si tua pengemis ini putuskan. Menantumu akan jadi pemimpin berikutnya. Dia cocok untuk putrimu, lebih dari cukup. Keluarga Qinmu akan dilindungi komunitas pengemis. Pangeran Zenan takkan berani sentuh. Komunitas pengemis kalian, jangan melawan Pangeran Zenan. Aduh. Perut kalian kosong terus. Lapar sampai tulang menempel. Pasukan berkuda mereka dengan tombak panjang bisa tusuk 10 orang. Kalian saja tak bisa jaga diri. Mau lindungi keluarga Qin pakai apa? Anak buahku kelaparan. Makan hari ini tak tentu esok. Ini semua ulah. Koruptor seperti kau berani melawan aku. Aku bisa hancurkan kau sekarang. Ketua, memang ucapan ayah mertua kasar. Tapi setiap kata masuk akal. Ayah mertua, kiau kita pernah mulai pertarungan tanpa persiapan yang bisa lawan 1 versus 10. Bukan pasukan berkuda mereka, tapi anggota komunitas pengemis. Muda belia, mulut besar saja. Kau tahu pasukan berkuda Zenan. Perdana Menteri Qin masih berani bilang, mulutku besar sekarang. Apa benda ini? Alat pengubah dinasti. Pensip de dunia baru, permaisuri Qin. Jika komunitas pengemis kita punya senjata ini, menurutmu, bisakah anggota kami mengalahkan pasukan besar ITU? Putriku tercinta, ayah sudah buta, salah mengenali putra naga sejati. Panjang umur yang mulia. Permaisuri Qin benar-benar luas, pantas jadi Perdana Menteri dinasti Wu terhebat. Tapi hamba ada permintaan kecil, Pelea. Ayah mertua membantu? Silakan bicara, menantuku. Memproduksi ini butuh biaya sangat besar. Apa ayah mertua bisa memberi dana? Ini. Berapa yang dibutuhkan? Tidak banyak. 10 juta tel perak. 10 juta tel perak. Kas negara pun tak sebanyak ITU. 10 juta tel perak. Kau minta 1 juta tel? Aku hanya Perdana Menteri. Bukan dewa kekayaan. Ayah, kita sudah keluarga. Tak perlu sungkan. Anak perempuan boros. Permaisuri Qin. Nasib negara ini ada di tangan kita. Mau dikenang sebagai pahlawan atau dihina rakyat, bawa harta haram, hasil korupsimu. Dikutuk orang, dicaci generasi mendatang. Anda orang bijak. Tak perlu diajari. Hamba Qinming. Saya Basmi Pemberontak. Rela berkorban sampai akhir hayat.
bertahun mendampingi Nona. Banyak pria tampan kulihat. Tapi akhirnya, pengemis jadi menantu. Tapi dia pengemis spesial. Istriku, sayang. Tuan terlalu terburu-buru. Aduh, kenapa pakai baju ini? Sangat tak pantas. Aku akan ajak istriku temui saudara pengemis. Baju ini lebih nyaman. Tuan melanggar adat. Malam ini malam pengantin. Nona tak boleh keluar. Banyak sekali aturan di tempat kami. Pengantin harus bersulang. Sayang. Istriku. Sayang. Apa kau tak keberatan dengan statusku pengemis? Xier justru suka penampilan pengemismu. Quechua. Kenapa tak beri tahu mereka? Wakil ketua adalah putra, agar lebih dihormati. Anakku lebih hebat. Kemampuannya melebihi kami. Statusku justru akan menghalanginya. Leluhur yang mulia, Ziswakia Shanfeng. Pemimpin ketujuh kelompok pengemis, ingin menyerahkan posisi pemimpin kepada Kyochi. Bukan saya pilih kasih. Tapi anak saya memang berbaka. Percaya dia akan memimpin kelompok mencapai tingkat baru. Akan menciptakan kelompok pengemis tanpa pengemis. Danian. Katanya pengantin pria kita ini menikahi putri Perdana Menteri. Dia sendiri keturunan Karajan. Kau bersaudara dengannya. Benar atau tidak? Tentu saja benar. Dengar ya, aku Ju Danian. Tak punya keahlian. Tapi jago menilai orang. Sejak pertama lihat saudara, langsung kusadari. Dia manusia luar biasa. Dia pembawa keberuntungan kita. Dengarkan baik-baik. Selama dia ada di sini, kita bisa minum tiap hari, makan daging tiap hari. Ayo makan besar, minum sepuasnya, untuk pembawa keberuntungan kita. Berselang. Bintang keberuntungan. Kalian ini terlalu polos. Dibohongi masih mau bantu. Tahu tidak malam itu kita lawan. Pazukan Berkuda Zenan, Mangina Raja Zenan Panglima. Ini makanan perpisahan kita. Wakil pemimpin. Ngapain takut dia? Raja Zenan itu cuma pemberontak. Saudaraku manusia sejati. Asalkan berani-beraninya menganggap remeh wewenang. Siapa beri kau hak berani bicara begitu padaku? Suju. Tampaknya hidup enak beberapa hari. Lupa peraturan kelompok atas nama wakil pemimpin. Suru Kober Suju. Masih tidak terima ya? Kau anggap dia saudara. Dia anggap kau anjing. Jauhkan mulutmu darinya. Dasar bodoh. Kalau dia sungguh saudaramu, masa tak diajak sekamar? Kenapa tak ditempatkan satu meja dengannya? Kalau benar menghargai di hari pernikahan. Qui n'a pas dit ton pas de camp ici. Tac disais-tu camp, Dongon qui lui argamenterie. Duduk bersama, bahkan satu lokasi pun tak layak. Kini pasukan besar datang. Dia jadikan kita tameng hidup. Jujur saja, kita cuma anjing peliharaan. Makanan ini, makanan anjing dari dia. Saudara-saudara, aku dan istri bersulang untuk kalian. Kenapa pada diam semua? Danian mana? Danian. Danian, kenapa kau berlutut? Jangan keras kepala, berdiri. Aku yang suruh berlutut. Tak kuperbolehkan berdiri. Dia harus tetap di situ. Senior ini, Yan Kun, wakil pemimpin pengemis. Hormat pada wakil pemimpin Yan. Apa maksud wakil pemimpin Yan? Suruh saudaraku berlutut di tanah. Sebagai wakil ketua komplotan pengemis, memaksa anggota tak berkantong berlutut. Perlu alasan? Sejak kapan pengemis dibagi jadi tingkatan? Berdiri. Kiao Kui, Koberani Sekali. Langgar aturan kelompok. Menant ton seigneur. Masih anggap diri anggota komplotan? Apa arti anggota komplotan? Tanpa mempedulikan benar salah. Memaksa orang berlutut. Itu namanya aturan? Aku yang akan hancurkan aturan ini. Jika menentang SI tua tak tahu hormat ini disebut melawan senior, maka aku melawan. Berani Kopukulaku. Kalian semua lihat kan, seperti kata orang ini, tak pernah anggap diri bagian kita, dan tak pernah anggap kita saudara. Leyak mati un tu Korambejini? Kawasai Chow, Jangon Pura-Pura Bake. Bersaudara dengan kami, cuma mau kami maju duluan, jadi tameng untukmu?
Kami tak mau jadi tumbalmu. Lihatlah, anak buah kutak bodoh. Kau sekarang tak layak jadi pengemis, apalagi jadi kaisar. Jika tak mau mati, pergi dari komplotan pengemis. Kalian semua menyuruh siapa pergi? Salam, ketua grup. Bengsat gila. Mau berontak? Kicua, ini si brengsek tak tahu aturan. Melawan atasan, langgar peraturan grup. Usir dia dari grup begal. Siapa bilang dia melawan? Kicua. Tongkat penghajar anjing resmi di sini. Semua anggota grup begal berlutut. Anggota tak berbaju. Kiaki, Mayu. Hamba siap. Aku sebagai ketua akan menyepi untuk meditasi. Kukuhkah kau jadi ketua grup begal berikut? Atur semua urusan grup begal. Hari ini tongkat penghajar anjing kuserahkan. Mulai hari ini, kau resmi jadi ketua grup begal ke-8. Kicua ke-8. Hamba patuh. Sudah 20 tahun hamba mengabdi. Hamba tak mengerti, kenapa kau beri posisimu ke orang tak tahu hormat ini, yang langgar aturan? Grup begal di tangannya, pasti hancur. Hamba tak terima. Aku juga tak terima. Keputusanku tak perlu dinilai kalian. Walau harus melawanmu hari ini, aku harus tahu Siapa dia sebenarnya? sampai kau lawan kerajaan dan korbankan seluruh grup hanya demi dia. Nyawanya berharga, nyawa kami sampah. Quechua, aku lahir sebagai pengemis. Tak pernah kenyang, tak pernah merasakan wanita, bahkan tak punya cita-cita. Tapi bersama saudara seperjuangan, sudah cukup bahagia. Saudara, Xiao, Chi, terima kasih untuk daging hangat itu. Tapi aku tak mau mati. Aku ingin hidup. Usir aku dari grup begal. Aku juga tak mau mati. Mohon diusir dari grup begal. Usir aku dari grup begal. Kalian. Berdiri dulu. Seperti kalian tahu, ikut aku Kiaoki berarti melawan Pangeran Sena, melawan tentara Wu yang perkasa, bahkan melawan langit. Nyawa bisa melayang kapan saja. Aku Qiaoqi tak punya hak, apalagi kemampuan. Minta kalian korbankan nyawa. Tanian. Apa maksudmu? Menyuap kami? Ini bukan suap. Yang keluar dari grup begal. Dapat 10 keping emas. Ini sebagai penghargaan atas pengabdian kalian. Kokukup Taudiri. Diam saja. Ambil emas dan pergi. Mau nunggu mati? Saudara-saudara, sebelum pergi, ada pesan terakhir. Kami pengemis tak pernah rendah derajat. Mengumpulkan kalian di sini, bukan karena Kiao meremehkan kalian, tapi karena aku tahu. Duduk bersama orang berjubah mewah pasti akan membuat kalian merasa tak nyaman. Meski disuguhi makanan lezat, tetap sulit ditelan. Aku Qiaoqi berjanji. Apa yang kumakan, itu yang kalian makan. Kekayonku adalah kekayaan kalian. Istri cantikku, juga istri cantik kalian. Bahkan di medan perang, aku akan berdiri di depan kalian, takkan mundur selangkah. Apa kalian sudah gila? Mau mempertaruhkan nyawa untuk omong kosong yang tak jelas ini? Kita ini cuma pengemis, lemah tak berdaya. Jangan sok jadi pahlawan. Dasar anak-anak lugu. Hidup penuh kehinaan. Bukankah sudah cukup? Hancurkan sistem ini, gulingkan pejabat korup, runtuhkan Raja Zenan. Para bangsawan itu memang punya hak khusus? Aku akan hidup mati bersama saudaraku Kiao. Cukup sudah diperlakukan semena, bahkan jika jadi pengemis. Aku harus jadi pria sejati bermartabat. Untuk kejantanan sejati, tak mau lagi menerima belas kasihan orang, bahkan berebut makanan dengan anjing. Takkan lagi bersujud karena uang. Aku ingin punya istri, jadi pria sejati, berintegritas. Aku setuju. Hormat pada ketua. Yan Kun. Mangadap Ketua C40. Tanian. Ada masalah, saudara? Mulai sekarang kau jadi wakil ketua Persatuan Pengemis. Wakil ketua, aku. Benar. Kau pantas duduk di posisi ini. Aku percaya pada wakil ketua Yan. Bantu saudaraku beradaptasi. Jangan keterlaluan.
Pengemis, aku sudah berjuang di sini. Sebelum kau lahir. Siapa kau ini berani bersikap kasar pada saudaraku? Ko. Ketua. Aku sudah mengabung puluhan tahun. Harusnya kau bela aku. Diam. Aku pakai akan persatuan pada Kiaki. Dia akan membawa persatuan ke tingkat yang lebih tinggi. Yonsu, Chen Er salah menilai dia. Dia layak jadi pemimpin besar. Tapi malam ini dia akan menikahi Qin Xiar. Yang mulia rela menerima ini? Malam penggantian. Tanpa izinku. Mana mungkin mereka nikah? Istriku sayang, kau menyesal menikahiku? Mulai detik ini, apapun yang terjadi, Xiar akan selalu menemani suami. Sampai uban menghiasi pelipis. Juan. Dia ini, mulai berulah lagi. Nisheng. Malam pengantin ketua Qiu memanggil nama tidak pantas. Berhenti berpura-pura. Apa tujuanmu sebenarnya? Beberapa hari ini, kamu seperti kehilangan era. Aku hanya ingin memberitahu. Akulah tuan, setiap tindakan harus seizinku. Putri, apayong kulakukan pada kulang kami? Panggilan Chilangmu Terngar Mesra, Ketawila. Akulah yang menyuruhnya menikahi. Fungsi utama kamu hanya membantunya jadi kaisar. Kau datang bagi status malam ini? Status. Juan. Apa aku perlu membagi status? Dia ini berkali-kali menggangguku. Shia, jika aku dikendalikan lagi, tusuk leherku. Dengan ini, malam ini, siapapun tak boleh ganggu malam pengantin kami. Jika tuan menikah, Xiar takkan hidup sendiri. Putri, kau benar-benar tak tahu malu. Mau lihat kami melakukan hubungan suami istri? Kau pikir ancaman mati bisa menghentikanku? Apa maumu sebenarnya? Menurutmu? Tidak. Tunggu. Aku lelah. Malam ini aku tidur di sini. Dasar imut, kau benar-benar imut. Putri menyukai tuan. Mengapa tak menikahinya? Kau salah paham. Perasaanku padanya bukan cinta romantis. Aku hanya tak suka milikku. Demanjakan wanita lain. Saudara, pasti lelah ya? Pergi sana, panggil mereka kemari. Ada yang mau kuumumkan. Siap. Quechua, dengan wanita cantik dipelukan. Kau Bangun Pejai? Masih muda memang enak. Malam indah kemari dengan gadis diranjang. Tapi waktu tak menunggu. Kekuatan komunitas pengemis kini belum bisa lawan Pangeran Zenan. Kaisar tak lama lagi. Waktu kita terbatas. Jangan dekat. Selama Kaisar masih hidup, Pangeran Zenan takkan berbuat nekat. Dalam 3 bulan, aku akan kembangkan komunitas pengemis. Mengubah geng pengemis jadi yang paling ditakuti. Ketua sudah punya rencana. Air bisa mengapungkan perahu, juga bisa menenggelamkannya. Dapat dukungan rakyat, dapat dunia. Ini benda apa? Ini, namanya mesin jahit. Kubuat semalaman. Mertuaku memang orang terkaya di Wu, tapi anggota geng pengemis kita banyak. Setelah mertua, akan beralih jadi pejabat bersih dan jujur. Mungkin tak bisa menanggung pengeluaran geng kita. Dengan ini, kita bisa mandiri. Ketua bukan hanya berbakat, tapi juga berkorban untuk geng. Malam penggantian. Tidak bahas percintaan, malah rencanakan masa depan geng. Kita siapkan. Wu sungguh kagum. Elders. Pujiannya nanti saja. Ini, cara membuat benda ini. Cari anggota yang teram, buat semalaman. Kain yang dihasilkan, jual setengah harga pasar. Akan kuguncang industri tekstil secepat mungkin. Tenang ketua, aku langsung kerjakan. Chenggeng. Ini namanya garam halus, diolah dari garam kasar. Terbaik untuk masak. Ini cara mengolahnya.
Jangan sampai bocor. Sekarang juga pergi ke restoran sepi pembeli. Beli semuanya. Kecoa, jangan-jangan mau hidupkan restoran yang hampir bangkrut. Ketua benar-benar jenius. Ayo, kita makan di restoran. Ziwa. Qui-tu-as? Beberapa waktu ini, banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Asal kelakuannya baik, bisa bergabung dengan kita. Bergabung? Kenapa bagi ke orang lain, uangnya bisa kita simpan? Anggota geng pengemis banyak, tidak punya kekuasaan. Kalau merebut mata pencaharian, kita akan jadi sasaran. Orang bijak hindari bahaya. Bagi keuntungan ke semua. Benteng geng pengemis akan semakin kokoh. Qui-tu-as bijaksana? Yang lain ikut aku. Saudara, kau anggap aku orang luar, kenapa mereka dapat untung? Aku bagaimana? Danian, kau pernah selamatkan nyawaku. Makanya di geng ini, aku paling percaya pada. Sekarang, aku kasih harta karunku. Ini apa? Ini, senjata melawan Pangeran Sena, model kita perluan. Cuma benda kecil ini. Tidak perlu panah atau busur. Cukup tarik pelatuk ini. Orang lemah sekalipun bisa bunuh musuh dari jauh. Ambil kepala jenderal lawan. Ayo, coba. Saudara, kau ini manusia atau hantu? Sekarang kau tahu mengapa aku menyisakanmu sendirian? Dengan benda ini, aku sendiri bisa menyerbu kediaman Raja Selatan dan memenggal kepala Raja Selatan. Ini cara membuat benda ini. Tiap bulan, selain uang 2 tael per anggota untuk pengemis pengembara, fokuskan semua tenaga memproduksi ini. Saudara, kau ingin tiap anggota pengemis pengembara punya ini? Benar. Benda ini sangat berbahaya. Ini busur panah khusus untuknya, harus dirahasiakan. Selain kita berdua, jangan beritahu siapapun. Tenang saudara, calon istriku pun tak akan kuberitahu. Paduka, Perdana Menteri Qin benar menikahkan putrinya dengan pengemis itu? Berani sekali kau Qin Ming. Membangkang pada kuasa kerajaan. Apa gerakan pengemis pengembara? Xiao Shanfeng menunjuk Xiao Qi jadi ketua ku 8 mereka. Dana Perdana Menteri Jin digunakan Kyoji, tak lagi mengemis di jalanan, malah memimpin pengemis. Membangun rumah makan dan usaha tekstil, dengan jaringan pengemis di mana-mana. Bisnis berkembang pesat. Kini pengemis pengembara menjadi wajib pajak terbesar di dinasti Wu. Pengemis berbisnis di dunia ini. Bukan pemegang harta. Yang berkuasa. Berapa lama kaisar bisa bertahan? Tak sampai setengah tahun. Setengah tahun? Kerajaan dilanda krisis dalam luar. Perdana Menteri malah berulah dengan pengemis. Beritahu Tabib Li. Percepat kematian sang kaisar. Terbitkan maklumat palsu. Seluruh urusan istana kini di bawah kendali. Besok di sidang istana. Ya. Kau kira dengan bersembunyi aku tak bisa menjangkaumu? Pengemis. Kau punya uang. Aku rampas. Kau punya pengaruh. Aku hancurkan. Di upacara kematianmu nanti, istri pernikahanmu akan melayani. Mertua. Beberapa hari ini, Bapak sudah banyak mengeluarkan uang. Tuan Mertua berkata seperti ini. Sungguh membuat hamba tidak nyaman. Uang yang dikeluarkan selama ini, semua untuk kepentingan negara dan rakyat. Qin Ming telah mengabdi selama 30 tahun lebih, menabung separuh hidup. Semua untuk hari seperti ini. Kini hamba tak punya harta, tapi melihat rakyat Wu Tao semakin sejahtera setiap hari. Hati hamba belum pernah serumit ini. Perdana Menteri. Perdana Menteri, ada pesan dari istana. Besok, harus menghadap sidang istana. Sidang istana? Baginda kan sedang sakit? Ini perintah lisan Baginda. Urusan negara Dayuris Jinan Wang. Besok, dia yang akan memimpin sidang. Omong kosong. Ini jelas perintah Jinan Wang. Mana mungkin perintah Baginda? Baginda belum wafat. Dia sudah ingin naik tahta. Tidak akan hadir. Sekalipun dibunuh, tetap tidak. Tuan, mereka sudah memperingatkan. Tidak hadir. Dianggap pemberontak. Menantu Baginda, keluarga kita berkembang terlalu cepat. Mungkin sudah diawasi orang. Kalau hamba pergi, pasti tidak kembali. Kau harus lindungi hamba. Mertua tenang. Besok hamba ikut. Masak istana bersama. Jonggong. Suamiku. Ini jelas jebakan untukmu. Kesempatan hidupmu tipis. Benar. Kita tidak pergi.
Ayah anak tidak akan hadir. Ayah, suami tidak boleh pergi, tapi ayah harus pergi. Kau ini anak kenal tahu bukan? Kalau ayah pergi, nyawa di ujung tanduk. Ayah, kalau tidak pergi, Jenan Wang pasti akan memberi tuduhan. Jadi kau suruh ayahmu mengorbankan diri? Ayah, demi negara. Demi keadilan, bukankah ayah ingin jadi Pejabat terkenal sepanjang masa. yang mengabdi rakyat? Hamba. Shia, jangan paksa ayahmu. Sifat ayahmu, kau sudah tahu, fleksibel menghadapi situasi. Menghadap sidang, tidak sampai tewas, tapi 80% kemungkinan akan dihasut Jenan Wang. Geng pengemis akan dicap pemberontak. Yang kita butuhkan sekarang adalah waktu. Hamba harus pergi. Tapi. Dia masuk sebagai pangeran. Seorang Raja non-keluarga Kerajan, tidak berani sentuh putra mahkota. Perdana Menteri Qin jangan takut. Mishang akan ikut serta. Baik. CR ikut suami pergi. Kau pemilik geng pengemis. Jaga kekekon di belakang. Danian si kasar ini, tangan kaku. Harus dibantu. Bantu geng pengemis membuat senjata ini. Perjalanan ini, hati-hati sekali. Kalau tidak kembali, Sir pasti akan membuat penghancur istana ini. Tenang. Aku ingin tumbuh tua bersama. Junsu. Aku dan istriku sebentar lagi berpisah. Beri kami waktu malam mesra. Istirahatlah cepat, simpan tenaga, untuk besok pagi. Suamiku. Hormat pada Raja Zenan. Panjang umur yang mulia. Perdana Menteri Qin, mengapa tak bersujud padaku? Di istana kerajaan, hanya kaisar yang kusembah. Kalian ini, sekumpulan pengecut. Paduka belum mangkat. Sudah lupa gaji dari siapa? Orang tua ini, kapan jadi berani begini? Berkali-kali Qin Ming, perintah lisan kaisar. Raja kami mengurus pemerintahan. Bertemu Raja Zenan, sama seperti menghadap kaisar. Jangan langkah. Perintah lisan kaisar. Paduka juga memerintahkanku memimpin tentara. Percayakah kalian? Raja Zenan jelas-jelas memakai kaisar sebagai boneka. Qin Ming, kau. Kakao. Para menteri, silakan bangun. Perdana Menteri Qin, kudengar kau mengawini pengemis sebagai menantu. Benarkah? Pengemis? Menantu? Menantuku adalah ketua persatuan pengemis. Lelaki sejati. Bukan tetap pengemis? APA, kura-kura besar dikira bukan. Kura-kura lagi? Qin Ming. Sebagai Perdana Menteri Wu, kau bergaul dengan pengemis. Kau memalukan kita semua. Apa yang kau... Menantuku bukan cuma ketua pengemis, tapi juga... Perdana Menteri Qin, sebaiknya pikir dulu sebelum bicara. Sejak pengemis itu masuk keluarga Qin, pengemis di jalanan hilang semua. Gerombolan pengemis bisa berbisnis menurut modal mereka. Dari mana? Aku. Menantuku memang berbakat. Uang ini miliknya sendiri. Miliknya? Hadirin, ini buku kasus keluarga Qin yang dicuri pelayan mereka. Hanya sebulan, 10 juta tael perak mengalir ke persatuan pengemis. Ini benar-benar 10 juta tael. Kas negara Wu tak punya sebanyak ini. Perdana Menteri Qin, kau benar-benar pejabat bersih. Perdana Menteri Qin, 10 juta til perak ini. Bagaimana penjelasanmu? Aku. Menantu kekaisaran. Jika kau tak segera datang, mertuamu tak bisa tahan. Lihatlah wajah Perdana Menteri Qin. Kurasa kita semua sudah mengerti. Qin Ming, korupsi dan melanggar hukum. Pakai uang negara buat pelihara pengemis. Besarkan persatuan pengemis. Ini jelas pemberontakan. Apalagi ini? Aku tidak. Kau mengada-ada. Pemberontak. Dia yang sebenarnya. Perdana Menteri Qin, aku beri kesempatan terakhir untuk menjelaskan semuanya. Mau menebus kesalahan dengan jasa? Atau dihukum karena memberontak? Dihukum pankang di tempat. Saya. Dasar tidak berguna, dokter istana. Tak diperlukan lagi. Penyakit mertuaku bisa ku sembuhkan. Beraninya, dari mana pengemis berani masuk istana? Panggil penjaga.
Menteri Zhao, dia tamu yang kubawa, tak boleh masuk balai. Tak berani. Kau pengemis. Berani benar kau datang. Ini rumah, kenapa harus takut? Dasar pemberani, mulut sembarangan. Kau tahu ini tempat apa? Sedang bicara dengan siapa? Lala kau tahu. Dengan siapa kau bicara? Dasar kotor, berani pukul aku? Jangan pura-pura bodoh. Aku ketua ke-8 kelompok pengemis. Yang kalian sebut, pemberontak. Benar-benar pemberontak. Hari ini kau berani rusuh. Jangan harap keluar hidup. Paduka. Serahkan dia padaku. Kementerian Hukum pasti berikan hukuman berat. Sampai semua kata keluar. Gigi pun habis tercabut. Semua penggakuan. Menteri Zhao tunggu. Aku ingin tanya, berani sekali pengemis ini menginjak balairung. Raja non-keluarga pegang pasukan. Berani kendalikan penguasa. Tapi tak duduk di singgasana. Pangeran Jinan. Penakut sekali kau. Turun dari singgasana. Pemberontak berani, sungguh tak tahu aturan. Hukum mati seluruh keluarganya. Penggawal. Bawa si pemberontak, turunkan dari singgasana. Eksekusi sekarang. Saya Pak Barony. Maklumat Kaisar di sini. Semua dengarkan maklumat. Ini maklumat asli. Berani memberontak? Pangeran Jinan, kau melanggar maklumat? Nick Hang. Kau benar lawan kakakmu? Sejak kau incar tahta. Hidup yukin sadar lagi. TAPI Musa. Maklumat di sini. Sijin. Baik. Pantas Dara kita sama. Dengan mandat langit, Kaisar menetapkan, serangan musuh sering, pemberontak berkuasa, waktu kita terbatas. Perintah pada Putri Nica, cari keturunan kerajaan, yang hilang di rakyat. Saat pangeran masuk istana, itulah hari penobatan. Yang melanggar, hukuman mati. Demikian maklumat. Terima maklumat. Panjang umur yang mulia. 1000 tahun. Siapa yang bilang akan membasmi 9 generasi beta? Palsu. Palsu. Pasti palsu. Baginda sudah lama tak sadarkan diri. Mana mungkin ada dekret kerajaan? Betul. Dekret ini pasti palsu. Pemalsuan, jadi para menteri berpendapat. Perintah lisan Baginda. Untuk mengangkat si ambisius ini. Memang benar untuk urusan negara. Tapi dekret dengan cap kekaisaran ini jelas palsu. Wahai para menteri, maksud kalian begitu? Cukup main-mainnya. Kalaupun dekritmu asli, dengan apa kau buktikan? Dia hanya pengemis hina. Berdarah bangsawan ini? Benar, mungkin dia ambil pengemis. Sembarangan di jalanan. Untuk jadi putra mahkota. Sudah, beta tahu kalian takkan percaya. Bukankah almarhum masih ada? Bagaimana kalau kita uji darah? Kenapa dia begitu yakin? Jangan-jangan. Ayo pergi. Ikut beta ke istana Yangshi. Ayah mertua. Ayah mertua. Jangan tidur lagi. Dasar kalian para peramal. Tak layak mengabdi pada Qin Ming. Kalian tuduhku menyebar hoax? Sebentar lagi aku akan memelukkan kalian semua. Ayah mertua. Ambil ini. Ani. Nanti saat uji darah, semua akan fokus padaku. Kamu tinggal teteskan diam-diam ke mangkuk. Menandu kerajaan. Jangan-jangan kau palsu? Hanya Tuhan yang tahu. Yang penting pangeran itu, anak saudara kaisar, dan permaisuri. Ayah mertua, hanya dengan memegang kendali, hidup kita sendiri baru akan aman. Banyak mata mengawasi kita. Bagaimana aku bisa? Perdana Menteri Qin, cepat ke sini. Jangan teriak-teriak. Harus nekat saja. Ambil risiko. Hormat pada pangeran. Hormat pada putri.
Ini. Atas perintah Baginda Nisha menemukan Katerunan Karajan. Kini perlu darah bagi untuk verifikasi. Dr. Lee tolong. Ini. Dr. Lee. Ini menyangkut kelangsungan dinasti Wu. Dengan saksi para menteri. Jangan sampai ada kesalahan. Baik. Perdana Menteri Qin, apa ini? Hari ini saya terlalu sok. Hatiku seperti tertusuk jarum. Perdana Menteri Qin, aku lihat. Yang mulia, tuanku telah membuktikan diri untuk dinasti Wu selama ini, hingga jatuh sakit keras. Hari ini akhirnya terungkap juga. Aku tak aba-aba. Masa depan dinasti Wu ada di tanganmu sekarang. Perdana Menteri Qin, tenang saja. Yang asli tak akan palsu. Mertua. Tu kira apa ini? Cuma mutiara malam mau menyogokku? Dasar silisi. Nanti saat identitas palsunya terbongkar, akan kubawa ini ke Pangeran Zena. Hukumannya akan lebih berat. Putri. Darah yang mulia sudah menetes ke mangkuk. Ayo mulai. Asli atau palsu, hidup atau mati, tergantung darahmu ini. Kenapa? Sekarang baru takut? Cekat. Tunggu. Agar kau tak bisa berbuat curang. Darah ini Kan kuambil sendiri. Darah ini menyatu. Tablili ini cukup cerdik. Hadiahku tidak sia-sia. Tak maka, barang yang si licik berikan, aku tak pernah pakai. Identitas kaisar telah terbukti. Mengapa belum tunduk? Hormat. Siapa berani bersujud? Raja Jenis, status kaisar jelas. Kau mau memberontak? Pemberontak. Pasukanku berjuta. Jika mau merebut tahta. Tak perlu tunggu sampai hari ini. Tablili. Berusan kau. Terima suap dari Menteri Qin. Apa ini? Ini semua, Menteri Qin yang berikan. Sat pura-pura sakit. Aku tak terlibat. Ampun, Yang Mulia. Kasihan apa? Omong kosong, si tua lugu ini. Kaisar sejati ada di sini. Tak perlu takut raja bayangan. Menteri Qin, situasi genting begini. Kau masih memprovokasi Baginda Kaisar. Belum wafat. Dia percayakanmu. Angkatmu sebagai menteri. Tapi kau korupsi harta negara. Di depan Kaisar, bersekongkol, merencanakan kudeta. Apa kau biar Kaisar tak tenang? Beraninya kau Qin Ming. Wer satu denken geland angga. Makar merebut tahta. Hukum mati 9 marga. Pantas dibasmi. Tablili, apa kau pakai ISI botol ini? Aku. Tabli bodoh begini. Membahayakan Kaisar. Tawas dalam botol utuh. Apa aku penerus sah? Parliamentary. Masih terlalu dini untuk memastikan. Nishang Yuzol, uji darah ulang. Kaisar sudah sekarat, kau masih menyiksanya. Putri. Kaisar suruh cari penerus. Tapi, malah bava. Si lemah ini, untuk merebut tahta. Yang Mulia, di istana penuh pengkhianat. Lua ada musuh. Saatnya perlu, pemimpin kuat sepertimu. Hinangkan rakyat. Hamba berani usul. Kami angkat Yang Mulia jadi Kaisar. Killian. Nishang lihat? Dukungan rakyat. Ingin aku jadi Kaisar. Kalah kali ini. Mereka kuma penjelit. Yang merangkak padamu. Bukan keinginan rakyat. Lepaskan dia. Hadapi aku. Enjing terlantar. Cuma bisa provokasi? Aku beri kesempatan berduel denganku. Tapi kau harus berlutut. Kau putra langit. Lebih baik mati daripada sujud pada pemberontak. Cepat. Kiao Qi, jangan membuatku kecewa. Lihat, Nichang. Pria pilihanmu ini. Tidak seberani yang kau bayangkan. Kau kira aku datang ke istana tanpa persiapan sama sekali? Berlututlah di hadapanku. Barang setan apa yang kau pegang itu, apapun itu. Yang penting kau tetap berlutut. Beraninya kau pengkhianat.
Berani-beraninya membunuh di istana. Penjaga, lindungi pangeran. Mundur semua. Atas kepala ini akan kuremukan. Bunuh aku hari ini, kau takkan bisa kabur dari sini. Nyawamu ada di tanganku. Mengancamku percuma. Suruh anak buahmu mundur. Mundur. Semua mundur. Atau majikanmu akan mati. Pangeran Jenan. Mari kita keluar istana. Cepat, panggilkan kereta kuda. Kenapa? Sekarang baru takut? Ini namanya penyandaran. Kau boleh kendalikan kaisar, tapi aku tak boleh sandera pangeran untuk kendalikan pasukan. Cepat panggilkan kereta. Mangir semua. Biar kuliah. Senjata legendaris ini. Bocah lancang. Berani-beraninya menyergap. Biksu, akan kuhadapi senjatamu. Sayang, pelurunya habis. Jika kau tidak menyerah, maka akulah yang akan mulai. Xiao Qi. Xiao Su. Putri Nishan, jangan keras kepala. Mangirlah. Di kehidupan ini, hanya aku yang berhak membunuh. Kau benar-benar keras kepala. Xiao Su. Dasar kau anak negel, hadapi aku saja. Tenang, sebentar lagi giliranmu. Xiao Su. Di kehidupan ini, akhirnya harus seperti ini lagi? Putri bangsawan, jatuh cinta pada pengemis, Saint-Gumé Malucan. Pergila Keneraka. jadi pasangan kekasih terkutuk. Pendeta busuk. Aku Qiao Shanfeng hanya turun tahta, bukan berarti sudah mati. Pengemis tua, lama tak bertemu, ilmunya semakin hebat. Membunuh kalian, bagaikan membalik telapak tangan. Pengemis tua, Kurnia kau keluar juga. ini istanaku, tak boleh kau semena-mena. Ketua Kiao, lama tidak bertemu. Pengemis tua, hari ini kubunuh kau. Maka Ouyang Feng Siraka. Akan jadi nomor 1 di dunia hari ini dengan membunuh 2 ketua pengemis. Meski kelompok pengemis adalah sekte terkuat, pasti akan hancur lebur. Dinasti Wu akan damai selamanya. Lao Kia. Masa aku disamain. Sama anak-anak lucu, Sekarang kita semua akan mati barengan. Bengsat. Tenggok ini jurus andalanku. Untuk Wu Chao, hari ini kau pasti tewas. Pengemis tua, gelar terkuat di dunia ini akan kuambil. Salahkan kelompok pengemis MU memilih orang yang salah. Berani melawan Lao Kia. Pengemis tua, meremehkanmu. Tak kusangka jurus naga turun MU masih bisa meningkat. Dasar anak nakal, aku halangi mereka. Cepat pergi. Pergi bersama. Selama Gunung Hijau masih ada, tak akan kehabisan kayu bakar. Kelompok pengemis tak boleh runtuh. Pergi. Menantu kekaisaran. Pergi. Selama hidup, bisa balas dendam. Cepat. Ayah mertua. Xiao Su kuberikan padamu. Mau kabur? Kejar mereka. Pengemis busuk. Kau sendiri. Mau menghalangi pasukan besar sang pangeran? Mau sentuh anggota kelompok kami, langkahi dulu mayatku. Dan aku. Kenapa kau kembali? Ayah dan anak bertempur bersama, walau tak yakin apakah kau benar. Ayah kandungku, tapi kali ini, kita hadapi bersama. Kembalimu jadi beban. Harimau takpanya anak anjing. Pemimpin kelompok ini hanya sibuk saja. Senjata cepat sekali. Bunuh dulu si pengemis ini. Tembak mati mereka. Aku lindungi kau. Kalian kan hebat? Serang. Kau licik sekali. Andai bukan karena aura pertahanan, sudah kubur berlubang. Tahan, kodok tua. Senjatanya hampir habis. Tak percaya. Senjatamu bisa tembus baja. Pengawal kerajaan. Bunuh. Apa yang terjadi? Peluru hampir habis. Cepat lari. Asap ini beracun.
Main dure, semua mundur. Dasar sampah, kejar mereka. Xiao Su, tahan, sebentar lagi sampai, tahan terus. Pelen. Xiao Su. Xiao Qi. Sepertinya aku tak sanggup lagi. Xiao Su, kau pasti baik-baik. Kau takkan kenapa-napa. Aku jamin keselamatanmu. Takkan terjadi apa. Ini pertama kalinya. Kau menanjas untuk wanita. Untuk Kinsier, kau nyanyikan porselen biru. Bisakah kau nyanyikan untukku? Di saat seperti ini, masih cemburu? Kalau tak bagus, kau mari bersamaku. Jangan bicara lagi. Aku akan nyanyi. Yang tak kau sentuh sendiri. Bukan permata sejati. Yang tak kau nyalakan sendiri. Bukan api sejati. Kau ini. Akhirnya kau muncul. Kita baru bertemu sebentar. Hatiku sudah hancur berkeping. Seluruh dunia runtuh bersamanya. Jika harus mati di kehidupan ini, aku rela mati di tanganmu. Harus mati di tanganmu. Xiao Qi. Aku di sini. Di hidup yang ini, aku akan berdiri di puncak. Takkan lagi diperlakukan semena-mena. Aku berjanji, takkan ada seorang pun yang mengganggu kita lagi. Sampai, cepat turun. Sampai, Lao Chiao, masih bisa diselamatkan? Wajib diselamatkan, jika dia mati. Kau pan akan mati. Keluar. Jangan biarkan siapapun masuk. Putri, pasti semuanya akan baik-baik saja. Xie, benda yang kuminta kau buat, sudah selesai? Satu batch sudah jadi, tapi belum diuji. Sudah susah payah. Saudara. Bahaya. Pasukan istana mengirim ratusan elit, mengepung kediaman Perdana Menteri. Mereka bawa obor dan ancam. Jika kau tak menemui mereka, mereka akan membakar tempat ini. Ratusan pasukan elit. Padahal tahu perkumpulan pengemis kami punya puluhan ribu anggota di ibu kota. Tapi hanya kirim 100 orang. Ini jelas mau menjebakku, bawa orang melawan, lalu mencapkan sebagai pemberontak. Pangeran Zhenan, sudah begini daruratnya, masih mau berpura-pura suci. Baik, seperti keinginanmu, Parentan. Suruh semua saudara pengemis, kepung pasukan elit ini. Tangkap hirap-hirap. Siap. Prajuri Lebibek mati daripada Terina. Panjmi Buzuk, Beraninya Bunu Kami Semua. Kira aku tak berani bunuh kalian? Sungguh prajurit setia, tahukah kau, kalian cuma pion yang dikorbankan. Jangan sia-siakan waktu. Kami setia sampai mati pada pangeran. Bukan seperti kalian anak haram, yang tak punya ibu ini. Saudara, aku tak tahan lagi. Biarkan aku habisi para bocah imut ini. Biar mereka tahu siapa yang berkuasa. Orang yang mau sukses, harus tahan yang tak tertahankan. Tahukah kau, kenapa aku tak membunuh kalian? Karena kau hanya sampah kecil. Bunu t'auront pas Berani. Dengan nyali seperti berkelahi dengan Pangeran Zhenan. Aku memang takut mati. Tapi lebih takut melihat anak buahku mati. Jika hari ini aku bunuh kalian semua, maka komunitas pengemis pasti perang dengan kerajaan. Saudara pengemis kita berkeliaran di pasar dan gang. Jika perang terjadi, rakyat akan hidup dalam penderitaan tak tertahankan. Muzu asing mengencam. Jika kita bertikai, dinasti Wu akan menghadapi bencana besar. Pengemis-pengemis, sok penting diri sendiri. Hari ini kalian cuma mengandalkan jumlah banyak. Bisa tangkap kami hidup-hidup. Pasukan dinasti Wu Jutao. Hancurkan pengemis sebulan. Tak perlu sans PC bulan. Saudara, tenang. Saudara, tenang. Bukannya kau bilang orang hebat harus tenang? Yang punya ibu, sok hebat ya? Berlagak pemberani palsu, menurutku kalian sampah.
Otak kalian semua sudah dicuci Pangeran Zenan, pengemis dinasti Wu. Kenapa sebenarnya ini? Tak sadar dirikah? Jago kandang, sekumpulan sampah. Jika tak bisa jadi prajurit, bukannya kalian pengemis? Semakin sering perang, pengemis akan makin banyak. Hancurkan komunitas kami. Hanya ada satu cara. Hentikan perang. Beri rakyat makan. Tanian. Lepaskan mereka semua. Saudara, kenapa begini? Lepaskan mereka. Penjaga, lepaskan ikatannya. Hadirin sekalian, kita semua punya tak ada yang mau disebut. Anak haram tak beribu. Komunitas kami tak cari masalah. Tapi tak pernah takut. Pulang dan beritahu tuanmu. Senjata seperti ini, kami di golongan pengemis punya banyak. Serangkan Jenan Wang menyerah, tunduk padaku, atau bentengnya akan kuhancurkan dengan meriam. Kalian ini manusia atau hantu? Tadi berani banget, sekarang jadi penakut. Bawa anak buahmu. Pergi sekarang. Kita pergi. Diam saja di situ, nunggu dibikinin makan. Mohon diterima di golongan. Pongkiana. Komandan Zhang tahu, pasti akan membalas. Bangunlah cepat. Niat baik kalian kupahami, selama kalian bertahan. Kalian saudara kami, aku Qiaoqi, berjanji pada kalian, meski jadi pengemis, bisa kenyang dan berpakaian, habiskan uang sendiri, untuk menghidupi keluarga. Tuan Wang, strategimu jenius, dengan ratusan prajurit. Paksa golongan pengemis melawan. Lalu hancurkan pemberontak. 1 dapat dukungan, 2 kuasai negara. 1 tindakan, 2 hasil. Aku menyusun strategi diam-diam, bertahun-tahun, seorang pengemis, berani saingi kekuasaanku. Kini tinggal tunggu momentum. Aku akan satukan Wu Chao. Laporan. Tuan Wang, momentumnya tiba. Tuan Wang, Komandan Zhang, kalah dan mundur dari kantor Perdana Menteri. Minta audiensi. Kenapa kalah dan kabur? Berapa yang tewas? Tak ada. Tak satu pun gugur. Jadi kalian berkhianat? Yang lain mana? Mereka semua memblok. Gabin golongan penjmi. Bagus. Orang yang kubikai. Lebih memilih jadi pengemis daripada mati untukku. Taktik hebat. Lalu kenapa kau bisa kembali? Tuan Wang yang bijaksana. En bas setiap ada tuan. Tak ada niat lain. Apa di tanganmu itu? Ini dari pengemis itu. Disuruh bawa untuk tuan. Katanya ini namanya. Senapan otomatis. Aku melihat langsung pengemis itu memegang besi tua ini. Dalam sedetik, bisa menembakkan ratusan. Peluru baja seukuran kacang. Batu raksasa 100 ton. Dihancurkan jadi kerikil. Batu 100 ton. Menteri Zhao. Ahli strategi kuno. Bisa lihat keunikan ini? Ini karya yang sangat rumit. Hamba tak bisa memahami prinsip kerjanya. Menurut bisakah ini menghancurkan batu 100 ton? Beberapa waktu lalu, pengemis itu pakai senjata sebesar telapak tangan, melontarkan proyektil kecil. Tai Shi, cuma perlu ini, pendekar hebat sekalipun, bisa dipukul, sampai tak berdaya. Senjata sebesar ini, bisa menghancurkan batu 100 ton. Mungkin benar adanya. Kudenga, Persatuan Pengemis diam-diam. Membeli besi tambang dalam jumlah besar. Mungkin untuk membuat ini? Mereka punya berapa senjata? Pangeran Jenan. En bas Lia Satu. Big Suja, tapi Cat Amerika. Tiap anggota punya satu. Mereka juga bilang. Blanc. Pangeran Jenan. Bilan. Paduka tak Panta Jadilawan. Lebih baik nyerah saja. Saran kami cepat-cepat menyerah. Dan minta maaf dengan sujud. Kalau tidak, kediamanmu kami ledakkan. Paduka, pengemis ini hanya mengintimidasi Paduka. Zenyatta Zeromit ini. Tak mungkin bisa diproduksi massal cepat. Sudahlah. Pangeran Jenan. Benar atau tidak mereka punya senjata? Kita tak bisa menunggu lebih lama. Yumamkin Kusemua. Kaisar tewas diracun. Kecuit Xiaoqi. Siapapun berurusan dengan pengemis, dianggap pemberontak. Umumkan ke seluruh negeri. Basmi Habis Persatuan Pengemis. Siapa bisa bawa kepala Qiaoqi? Dapat hadiah 10.000 tael. Siap. Big Suja. Paduka, Kaiser belum meninggal dunia. Kalau begitu,
Matikan saja. Pangeran Jinan. Lao Chiao, Begawan. Gimana Nicang sekarang? Cuma tahu sayang pacarmu, tidak peduli padaku. Lihat aku jadi begini. Maafkan aku. Kali ini, persiapanku kurang matang. Sudahlah. Gadis ini, nyawanya sudah selamat, istirahatlah yang cukup. Kelak bisa punya anak sehat. Siakarlah. Pergilah. Kalian sudah melewati bahaya bersama. Aku si tua ini juga perlu istirahat. Xiao Xiu, Begawan, sudah baik kan? Mengapa baru beberapa hari? Junsu jadi pemalu? Aku tidak. Tak usah malu-malu. Saat itu, kau menyelamatkanku. Ucapanmu itu, apa maksudnya? Kata kehidupan lalu. Apakah kita pernah kenal? Kalau kau cerai Kinsiar, aku akan beritahu. Suami, Baya. Ada masalah apa? Jean, Xie tak bermaksud mengganggu, tapi ini darurat. Apa yang terjadi? Hariku jelas sesekali. Setiap lihat dia dengan Siar. Raja Fasal ini akhirnya tak tahan juga. Ada apa sebenarnya? Tak apa. Istirahatlah dulu. Xie, tolong rawat Nikhang. Tenang suamiku, aku yang jaga. Istirahat yang cukup ya. Saya bisa sendiri. Tak perlu kau urus. Jean, mengapa tidak menikahi Kilang? Barson, kamu dengar semua yang kubicarakan? Siar tak sengaja dengar. Hanya saja dari mata Junzu. Siar lihat cinta pada Kilang. Tak kalah dari Siar. Lagi pula. Nyawanya juga di tanganmu. Siar. Rela jadi istri kedua. Ketua, saudara, Pangeran Zenan membunuh Kaisar, lalu menuduhmu, dan mengerahkan pasukan untuk menyerang Gai Bang kita. Mengambil kepalamu. Hadiahnya 10.000 tael perak. Masih bisa kau tahan ini? Lebih baik, hancurkan kediaman Pangeran Zenan. Bunudia, Pangeran Zenan. Para sesepuh, apa kalian menginginkan? Penawaran 10,000 tel perak ini? Ketua, kata-katamu ini sungguh merendahkan kami. Benar, kami pernah miskin, direndahkan orang. Tapi, kau yang membuat kami hidup paling terhormat dalam hidup kami. Tampamu. Tak akan ada gaibah, hidup bermartabat. 10.000 tael ini tidak berarti. Bahkan 100.000 atau jutaan, tak akan mungkin. Kami kianati ketua. Aku Chiaochi, pantaskah aku? Ketua. Langit menjadi saksi. Matahari dan bulan membuktikan. Hari ini, aku Chiaochi dan para sesepuh Gaibang bersumpah sebagai saudara angkat, berbagi kebahagiaan dan kesulitan. Tak perlu lahir di hari sama, tapi mati di hari yang sama. Bangunlah. Dia Pangeran Jinan menawarkan 10.000 tel untuk kepala. Omong kosong. Orang pelit seperti dia berani melawan kami, merebut kekuasaan. Kepala Pangeran Jinan, Gaibang tawarkan 10 juta tel. Saudara, 10 juta tael ini. Jangan beri orang lain. Tunggu di sini. Aku pimpin teman-teman. Serang kediaman Zenan. Bunuh dia. Kejahatan pasti akan dibalas. Zenan terlalu sombong. Ini takdir. Pasti tewas di tangan orang sendiri. Bagaimana persiapan pasukan? Lapor Paduka. Tinggal perintah Paduka. Gempur markas Gaibang. Bagus. Lapor. Apa yang terjadi? Paduka, ini nelayan lokal menemukan ikan yang ditangkap. Di perut setiap ikan ada secari kertas. Dinasti Wu dalam bahaya. Pangeran Jinan. Apa maksudmu? Paduka, Bukanseya. Itu nelayan lokal yang menangkap ikan. Parantakan. Eksekusi semua nelayan. Siapa ganggu disiplin tentara? Penggal. Paduka, ini akan kacaukan pasukan. Sihina. Berani ajar aku? Shawan. Kau mau memberontak? Kaulah pemberontak. Orang tak tahu diri. Berani tapi bodoh. Aku salah pilih. Penggabal. Ke siapa pedangmu diarahkan? Akulah raja. Perintah Kaisar. Siapa bunuh Zenan? Dapat 10 juta tael. Aku. Hari ini tebus kesalahan. Gerombolan tak berguna. Mimpi ambil kepalaku.
Tangkap dia. Tangkap dia. Jembel Busik, kenapa kau datang ke sini? Kau tak punya loyalitas. Anak buahmu yang undang aku. Aku akan membunuhmu. Mana yang lebih cepat, pedangmu? Atau senjataku? Kau tak bisa membunuhku. Bunuh aku. Perbatasan pasti kacau. Kau kira aku takut? Aku tak takut langit rantu. Apalagi bajak laut di perbatasan. Kau kalah dalam pertempuran ini. Aku kalah. Aku punya pasukan 1 juta. Mana mungkin kalah dari seorang pengemis seperti pasukan 1 juta? Pasukan macam apa itu? Aku berani mempercayakan nyawaku kepada saudara-saudara dari komunitas pengemis. Kau berani percayakan nyawamu kepada pasukanmu sendiri? Serahkan pasukan. Ini satu-satunya kesempatan. Menyuruhku hidup seperti semut? Tak mungkin. Bunuh aku. Bunuh aku? Perbatasan pasti kacau. Aku sudah beri kau kesempatan. Kau sendiri yang menyia-nyiakannya. Siapa yang bunuh dia? Dialah yang jadi pengganti. Kembalilah Penchkut. Hadapi aku 1 lawan 1. Kalian. Aku rajamu. Bukankah aku rajamu? Paduka. Saya tak berani bicara soal kaisar. Jika aku seorang kaisar, karena kalian semua berani melawanku, sudah cukup untuk menghukum seluruh keluarga kalian. Ani. Yang mulia, di seluruh dunia ini, selain Anda, siapa lagi yang pantas duduk di tahta ini? Mohon. Ayah mertua, apa yang akan Anda lakukan? Oh, Yang mulia, kami sebelumnya buta dan tak tahu apa-apa. Meski pemberontak telah tiada, bajak laut di perbatasan terus menyerang. Wu tidak bisa tanpa pemimpin. Mohon Yang mulia, melupakan masa lalu dan mengutamakan negara. Mohon Yang mulia, utamakan negara. Kakap, bangunlah. Menyuruhku naik tahta? Boleh saja, tapi posisi kalian mungkin akan berubah. Para menteri ini pandai menjilat, keahlian menjilatnya. Aku memang profesional. TAPI. Yang kuperhatikan adalah kemampuan individu dan keterampilan memerintah negara, juga hati yang tulus untuk negara dan rakyat. Asalkan Yang mulia, bersedia memerintah dunia, hamba rendah, bersedia melepas jabatan, menyerahkan semua kekayaan, dan ikut ujian lagi, mulai dari awal. Kami juga bersedia. Kakap, tekad kalian telah kulihat. Sampai jumpa di sidang besok. Hidup Kaisar. Kalian semua, silakan berdiri. Terima kasih, Yang mulia. Apa yang ingin kalian laporkan? Yang mulia, utusan Jen dan Putri Siu ingin bertemu. Cepat sekali, biarkan mereka masuk. Utusan Jen dan Putri Siu, silakan masuk. Hormat kami, Yang mulia. Kenapa tidak berlutut? Berlutut pada pengemis? Kalian orang Wu. Benar-benar Ina. Berani sekali, orang barbar. Jangan terburu-buru. Mari kita lihat utusan Jen ini. Apa tujuannya, baru kita hukum nanti. Menghukumku? Kalian orang Wu, bisanya cuma menghukum utusan. Itu saja kemampuan kalian. Atas nama Han, aku datang ambil 10 kota utara. Sambal. Kaisar pengemis, kudengar kau rebut tahta. Dari Zenongwang, C40 Kolema. Dengan 10 kota utaramu, Jin, bisa jamin tahtamu 10 tahun. Bagaimana? Que sais-tu, Ju? Apa urusan Putri Siu? Kudengar Yang mulia, cari menantu keluarga Qin, baru dapat tahta. Di Siu, wanita berkuasa. Ibuku tertarik padamu. Dia ingin menjadi kamu selir. Dia ingin menjadi kamu selir. Maharmu adalah kerajaan Wu. Langkangnya. Apa Wu tidak punya orang lagi? Tuan saja belum bicara. Kau hanya seorang pelayan. Berani sekali bicara di sini? Kau. Kaisar pengemis. 10 kota perbatasan utara. Atau menikah jauh ke Siu. Pikirkan baik-baik. Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Klub Hiku akan bergabung dengan Jin untuk menghancurkan WMU dan membaginya perlahan. Bagus sekali, membaginya perlahan. Seseorang. Sayap. Serat kedua orang ini keluar. Penggal mereka. Sayap. Dalam perang antar negara, utusan tidak dibunuh. Kau yakin? Kaisar menantu, Ibu Suri menyukaimu. Itu adalah kehormatan. Beraninya kau membunuh putri ini. Aku tidak membunuh utusan.
Tapi kalian menghina kerajaanku. Akan ku penggal. Kaisar pengemis. Kau tidak akan mati dengan tenang. Ibu Suri pasti akan membalaskan dendamku, mencabik-cabik tubuhmu. Jenderal Ju. Siap melapor. Kirim utusan khusus. Lepakin. Panggil Semuasadera. Siapkan senjata. Ikut aku berperang. Menyatukan Dacia. Dimengerti. Bubarkan barisan. Hidup Kaisar, hidup selama-lamanya. Yang mulia, air mandimu sudah disiapkan. Apakah Sier yang melayanimu mandi atau pelayan istana? Shia, besok aku akan memimpin pasukan sendiri. Kita harus memanfaatkan waktu untuk meninggalkan keturunan bagi keluarga Chow. Yang mulia, jangan bicara sembarangan. Jika kita tidak bisa bersama sampai tua, maka kita akan mati bersama. Kenapa kau ada di kamarku? Sebelumnya, bukankah aku selalu bersamamu? Besok, aku akan ikut berperang bersama. Jangan membuat masalah. Tinggallah dan sembuhkan lukamu. Aku sudah bilang, kalau mati, kau hanya boleh mati di tangan. Bukankah kau ingin aku menjadi pelayanmu? Asalkan kau bisa menyatukan Dacia, aku akan menjadi pelayanmu. Boleh. Tapi malam ini, aku harus tidur dengan Sier. Xiao Qi. Jangan Langkang. Kita berbagi hidup dan mati. Aku harus meninggalkan keturunan untuk keluarga Kiao. Untuk meneruskan garis keturunan. Kau tidak bicara? Aku anggap kau setuju. Jangan mengganggu. Kau tidak keberatan aku di sini? Silakan lanjutkan. Aku akan memanjakan kalian.